Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 19 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, pada video kali ini saya akan mereview terkait IHSG sebentar, lalu saya akan bahas Big Bang. Ya, ada 8 saham Big Bang. Ya, nanti silahkan diikuti saja. Baik, saya rasa langsung saja ya kita ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di harga 6.736 dan perubahan harga 1,15%. Kalau dilihat dari volume, wah ini sudah meningkat dan sudah ya hampir sama lah ya dengan volume 20-nya. Ya mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Nah, dari technical ya, secara teknikal IHSG ini masih bermain di area ini warna ungu, atau kita ganti apa ya yang enak, atau ungu nggak masalah ya. Nah, jadi ini ada penan warna ungu, ini mungkin saya tebelin aja dulu. Nah, ini benar-benar mentok tertahan di penan yang sudah saya gambarkan sehari kemarin ya. Dan hari ini kenaikan juga terbatas beberapa sampai penan. Untuk besok gimana? Ya, untuk besok sebenarnya kalau dia break ada berpotensi untuk nguji MA200 nya ini. Jadi entah dia pakai rambut atau pakai badan keluar gitu, bisa nguji, ada potensi lah nguji ke MA200 ini. Nah, ini kan MA200 baru diuji 2 kali kan, mudah-mudahan besok jadi yang ketiga. Nah, kalau kuat ya cakep ke 6825, pasti banyak saham-saham yang terbang. Nah, ini ya, dengan IHSG kita naik 1,15% udah kerasa kan, banyak banget saham yang sudah bisa hijau gitu. Dan memang terbukti hijaunya ini bukan karena saham tertentu aja, tapi memang karena banyak saham yang juga hijau. Nah, itu seperti itu ya besok kalau berpotensi nguji, tapi bisa juga besok langsung merah karena udah kepentok di sini kayak gini ya. Dia pas kebentuk penan, kebentuk MA200, dia langsung merah besoknya. Nah, jadi memang ada dua lah ya. Kalau saham kalau nggak naik ya turun sih. Cuma maksudnya antara besok menguji MA200 ini atau langsung drop karena udah kepentok dari penan. Nah, ini penan ini dilihat aja dulu kuat atau enggak, karena ini ya Bapak Ibu, ini saya kasih warna apa, merah ya, atau ini marun. Nah, ini ya, ini juga. Nah, ini tuh sebenarnya penurunan dari sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ini jebol, targetnya bisa ke sini gitu, ke area-area yang ada gap ini gitu. Nah, ini jadi harus tetap waspada. Oke, jangan terlalu euforia nanti seperti ini naik terus dia turun, ini naik, nah senang, padahal ini kepentok atap penan gitu ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke sahamnya. Oke, saham pertama ada BBCA. BBCA ditutup di harga 7.175 dan perubahan harga 0,35%. Kalau kita lihat dari volume ya dia hampir sama nih seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Tapi asingnya ini lokal jualan menipis, cuma ya masih rutin ya, saingnya masih rutin banget ya. Anggaplah ini dari 22 Juni ini masih jualan, ini masuknya kemarin yang nggak dianggap, ini tipis banget. Nah, ini asingnya juga gitu, dari tanggal 22 Juni masih distribusi terus. Nah, jadi yang harus waspada sebenarnya apa Bapak Ibu, ini ada distribusi asing dan lokal di 2 hari terakhir tapi harganya hijau. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, kita lihat dulu dari bundle detektornya. Hari ini dia di small distribusi, yang jualan KZAK-LG, yang beli ZPDXYU. Nah, ini KZ sama AK jualan cukup deras ya, ZP sama DX ini dimakan ya sama KZ ditelan. Nah, ini yang sisanya ya netral lah. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya padahal hampir ya, sedikit lagi BBCA nutup gap. Padahal kalau nutup gap, nah itu udah enak banget itu. Dimana ya langsung bisa ada rebound. Nah, ini juga rebound tapi ya disertai dengan distribusi, makanya harus hati-hati. Takutnya yang baru-baru beli ini juga nanti nguji aja sampai ke 7.250 terus membalik lagi ke bawah gitu. Nah, ini juga BBCA hitungannya breakout
ya dari 7080-nya. Ini hari ini udah candle kedua di atas breakout. Mudah-mudahan ini 3 candle lagi, dua candle lah ya, 2 sampai 3 candle ini bisa bertahan di atas ini ya good. Nah, itu dimana berarti IHSG kita mudah-mudahan aman. Nah, tapi kalau misalnya IHSG kita besok turun, ya kemungkinan dia akan false breakout. Balik lagi ke bawah 7080-an untuk BBCA. Jadi tetap batasi resiko. Kalau Bapak Ibu yang investasi sih ya harusnya nggak pusing ya. Kalau investasi ya justru turun dekat-dekat area penurunan. Di sini juga ada gap lagi nih, ya kan? Harusnya Bapak Ibu nggak pusing. Kalau udah seperti ini malah enak, ya kan? Nambah muatan, gitu aja. Oke, jadi memang BBCA saya tidak menyarankan untuk di trading, tapi untuk swing atau investasi ya swing itu udah paling minimal lah. Tapi kalau untuk trading saya rasa sih enggak lah ya, gitu. Baik, selanjutnya ada BBRI. BBRI ditutup di harga 4.110 dan perubahan harga minus 0,72%. Kalau kita lihat dari volume dia juga menipis. Terus ini lokal ya, keluar juga tipis hari ini, udah 2 hari keluar. Asingnya masih deres untuk keluar. Ini hari ini 175 miliar gile, ya kan, masih keluar. Nah, ini keluar merah, wajar ya. Nah, ini kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini dia netral. Yang jualan ada YU AKDX, yang beli ada PD ZPCS. Ini PD belinya banyak banget. Ini YUAK ini ditelan sama si PD, good banget. Nah, secara pattern juga ini hari ini BBRI merah. Ini sebelumnya sudah 3 white soldier ya, udah 3 candle hijau yang akhirnya merah. Nah, ini berpotensi kalau dia tidak bisa naik lagi ya berpotensi nguji ke 4050-nya lagi gitu. Nah, 4050 ini juga area-area kuat. Nah, mudah-mudahan selalu dijaga ya. Ini kan dulu tempat sideways panjangnya BBRI. Walaupun BBRI di sini juga ada gap dan ini ada target penurunan dari penanya dia. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sih nggak sampai. Tapi bisa aja ini IHSG kita baru pertengahan Juli Bapak Ibu. Masih ada Agustus, masih ada September. Yang dimana biasanya di situ merah darah-darah. Ya, jadi tetap batasi resiko, jaga cash, ada cuan dikit ambil aja dulu, gitu ya. Biar paling nggak modal nggak hilang lah. Oke, baik seperti itu ya untuk BBRI, dia masih bisa koreksi lagi. Ini masih di tengah-tengah, belum saatnya untuk masuk. Baik, selanjutnya ada BMRI. Hari ini ditutup di harga 7425 dan perubahan harga positif 1,02%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga mulai breakout ya, sudah mulai rutin nih breakout dari volume 20-nya, udah mulai rame lagi. Lokal masih jualan walaupun sudah menipis, asing mulai masuk walaupun tipis setelah 4 hari rutin jualan. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia netral. Yang beli ada ZP, DXKZ, yang jualan AKCSYB. Ini AK jualan gila deres banget ini AK ya. CS juga sebenarnya ya untuk Big Bang kecil sih, cuma ya cukup deras juga. Nah, ini yang beli si ZP, DXKZ. ZP sama DX ini makan AK aja kurang gitu kan. Jadi AK ini distribusi besar-besaran banget. Nah, secara teknikal ini BMRI kembali breakout di harga 7400-nya. Dia breakout mau nguji volume 200-nya nih. Nah, ini volume 200 untuk garis warna hijau ini ya. Nah, kalau dia berhasil breakout, potensi nguji lagi ke 7800 ini. Gitu. Nah, cuma kalau dia tidak kuat atau besok dia ngetes terus retest di atas 7400, ya mungkin dia akan sideways atau jebol ke bawah kalau nggak kuat. Gitu. Oke, jadi ini masih semacam 50-50 ya, seperti ini kondisinya mungkin. Ini Bapak Ibu, ini mirip sekali kondisinya, jadi dia masuk ya, cuma bedanya kan dia udah dari atas ya. Nah, cuma saat dia nggak kuat ini ya dia akan sideways di sini. Di bawahnya si MA60. Nah, ini
apakah akan seperti itu di 200? Sepertinya enggak sih, karena apa ya? Di sini aja MA 200-nya si BMR ini kayak gampang banget ditembus gitu. Ya kan, dia jebol, langsung jebol. Enggak yang membuat naik lagi pantulan tinggi itu enggak. Jadi langsung drop. Nah, ini juga hati-hati, mudah-mudahan sih bisa langsung gampang dijebol juga dari bawah gitu kan. Langsung disodok dari bawah ke atas ke 7.800 gitu. Nah, itu disertai ISG kita harus bagus. Nah, ISG kita berarti harus apa? Harus breakout dari penan. Kalau saham-saham Big Bang ini mau bagus gitu ya. Untuk BMRI kalau nggak kuat ya bisa nguji lagi ke 7.200 ya dulu. Seperti itu. Lalu lanjut ada BBNI. BBNI ditutup di harga 7.300 dengan perubahan harga minus 0,34%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis di bawah volume 20. Lokal masih keluar, asing masih rutin jualan. Kalau dari Bandar Detektor, dia normal distribusi hari ini. Yang jualan ada AK, ZPMG, yang beli YU, BKCC. Ini YU beli gede banget, tapi sayang memang nggak berhasil makan semuanya ya yang distribusi ini. Jadi ya ada norma akumulasi aja untuk si YU. Baik, secara teknikal, ini kemarin BBNI mendekati area support di 7.100, tapi sudah mantul ya, belum nyampe. Dan hari ini mau nguji resisten yang ada bersilangan sama MA 200 cuma belum nyampe. Nah, ini mudah-mudahan kalau besok ISG kita hijau, ya kan ini banyak banget nih yang harus butuh-butuh hijau ya, saham-saham Big Bang ini. Nah, kalau hijau itu ya BBNI sangat berpotensi untuk menguji ke 7.500 ini dan MA 200-nya gitu. Nah, ini kalau diuji sekali lagi diuji jebol potensi ke 7.800 dulu untuk BBNI. Nah, kalau area sekarang gimana Pak? Mau beli apa enggak? Nah, kalau menurut saya sih jangan. Ini area tengah. Jadi ini benar-benar masih tengah-tengah, belum ketahuan dasar dan atapnya gitu. Mau ke dasar atau ke atap? Kalau dasarnya kan udah tahu kita harganya kan 7.100, atapnya di 7.500. Dia di 7.300 ya, tengah-tengah. Gak usah beli dulu kalau kayak gitu, sabar. Oke. Untuk BBNI selanjutnya ada BBYB. Ya, BBYB ditutup di harga 1.370 dengan perubahan harga 1,48%. Kalau kita lihat dari volumenya sudah berhasil breakout MA 20. Terus ini volumenya si lokal udah mulai masuk lagi, asing keluar lagi. Ini 3 hari konsisten keluar. Oke, kalau dari technical dia hari ini di small akumulasi. Yang beli ada BB AZSQ, yang jualan BK PDRF. Ini BK jualan lebih tebel ya, sangat tebel. Yang nampungnya mirip-mirip. Yang lainnya sih jualannya tipis-tipis. Gitu ya. Nah, ini kita lihat secara teknikal. BBYB ini berhasil breakout penan ya, breakout penan, berhasil breakout MA 60. Ini potensi bagus untuk menguji ke area sini. Ini kita geser ke sini. Nah, bisa menguji ke area 1.600-an ini. Dimana kalau Bapak Ibu lihat ya, sini ada perkuatan tipis lah ya, tipis. Nah, mungkin di area-area sinilah kita area aja ya, targetnya sini. Nah, ya kan, mungkin area sini untuk BBYB. Potensi berapa persen? 24 ya, 20 sampai 24%. Masih sangat worth lah. Oke, masih sangat worth it. Semoga ISG kita mendukung. Good, tapi BBYB ini kayaknya agak luar dari ini ya, dari ISG. Kemarin ISG merah, ini juga dia naik tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan BBYB mencapai target ini dulu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada gap nih. Wah, ini gap cukup lebar. Ini targetnya aja yang saya ganti warnanya.
warna ini kuning. Nah gini, oke, ini ada gap, area TP nya di 1600 gitu untuk BBB. Selanjutnya ada BBHI, ditutup di harga 3460 dengan perubahan harga 0,87%. Kalau dilihat dari volume, ini makin tipis ya, BBHI jauh di bawah volume 20-nya. Terus dari lokal juga masuk masih tipis-tipis banget. Asingnya nih, wah tipis banget lah pokoknya. Nah ini juga terlihat netral. Netral ini seorang BBHI transaksi cuma 245 juta, 248 juta, dan ini tipis banget. Oke, kita secara teknikal ya memang nih dia kemarin ada reversal, mau nyentuh ke area sini juga nggak nyampe ya, belum nyampe udah balik lagi. Nah ini dia mau coba breakout 3700 tapi masih gagal, dia kembali rounding. Nah di roundingan ini tetap batas terakhir di 3270 ini kalau dia hit coba beli aja, karena mudah-mudahan ada pantulan naik lagi ke 3700. Ini area sideways-nya, jadi memang area sideways-nya cukup besar ya Bapak Ibu. Untuk BBHI ini area yang cukup besar, kita manfaatkan area yang besar ini gitu. Nah ini di sini bisa ada 10 sampai 12% potensinya. Kalau sekarang gimana, mau icip-icip ya monggo, mau icip-icip, cuma tetap ya kalau beli BBHI mau beli di area bawah atau area saat ini cut loss di bawah 3200 ya, cut loss di bawah 3200 untuk BBHI seperti itu. Selanjutnya ada Arto ditutup di harga 9700 dengan perubahan harga 1,57%. Kalau kita lihat dari volume ini masih tipis ya, kemarin pada udah breakout volume 20-nya. Ini lokal masuk tapi makin tipis ya makin hari. Asing juga tipis banget hari ini. Ya, secara bandar detektor hari ini normal akumulasi untuk Arto. Yang beli ada YU CSRX KZ, yang jualan AK BK IU XL. Jadi YU beli cukup besar ya dibanding AK. Yang lainnya ini jualannya tipis-tipis. Nah, yang aku CS saja temannya si YU yang lumayan. Baik, Arto sedikit lagi menyentuh 1000, dimana ini target dari stock dictionary ya. Ini target Arto kemarin 10.000 di area-area sini. Bentar lagi tercapai, mudah-mudahan bisa. Nah ini kemarin udah mau nyampe ya kan, ini saya udah buat di sini untuk ke area 10.000, cuma ternyata nggak nyampe ya, dia balik lagi. Nah ini mudah-mudahan dia hit 10.000 Arto ya, 10.000 lewat, wah ganteng. 10.000 lewat ganteng. Nah dia di sini ada potensi bikin apa namanya ini ya, head and shoulder. Coba saya buat dulu. Nah, ini potensi head and shoulder inverted ya, head and shoulder. Jadi head and shoulder yang kebalik gitu. Nah di sini kalau ini targetnya berarti mengarah ke sini. Nah pas ya ke area resisten selanjutnya yang warna biru saya gambarkan ke 11.850-an. Seperti itu untuk Arto. Ini kalau cakep break 10.000 bisa ke 11.850. Gurih-gurih nyoy. Dengan potensi cuan sekarang 22%. Masih sangat worth it. Oke, seperti itu ya untuk Arto. Ingat, Arto ini salah satu penjaga ISG kita. Arto ini juga kuat. Ya, ISG kita agak merah, dia kuat. Cuma sayangnya ISG hari ini naik kencang, dia cuma naik 1% gitu kan. Gak apa-apa. Nah, ini yang jelas dia udah breakout hari ini di MA60. Mudah-mudahan bisa lanjutin naik lagi ke 10.000 untuk lewat dulu. Gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada Breeze. Breeze ditutup di harga 1.515 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume, dia juga sudah membaik nih.
sebelumnya tipis banget, tapi ini udah mulai membaik. Lokal masuk tapi tipis, yang kemarin 3 hari udah konsisten untuk akumulasi. Begitu pula dengan asingnya sudah 5 hari udah konsisten akumulasi. Ini udah pertanda baik mudah-mudahan. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor hari ini ternyata netral. Yang beli AK EPOD, yang jualan YP YUMG. Ini AK EP ini cukup besar. Yang belinya cuma ya YP YU hampir mirip-mirip ya, makanya netral. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini price sudah breakout lagi di area resistance 1500 ditambah breakout dari downtrend channelnya ini pertanda bagus. Oke, kemarin ini yang pas naik 10% 20% ini, sorry 20% ini dia breakout tapi langsung false breakout. Nah, ini untungnya langsung hari ini naik lagi. Nah, cuma di sini bentuk doji pas di pucuk harus hati-hati adanya pembalikan arah gitu. Nah, kalau dia jebol lagi ya potensi mungkin uji ke 1400 lagi nanti si bris ini. Nah, ini selama dia dojinya ini bagus bertahan di atas 1500 ini untuk 2-3 ke depan, berarti bris positif untuk breakout downtrend channel minor ya, minor. Ini masih minor yang warna ungu. Kalau yang ini saya tebelin, ini adalah downtrend mayornya, merah ini untuk bris. Jadi masih jauh untuk downtrendnya, ya nggak apa-apa, dia nanti mungkin nguji ke sini atau drop lagi pelan-pelan nanti nguji ke sini. Ini juga udah mulai mau ketemu kan ya, dengan adanya MA60 yang di break, mudah-mudahan ini ada persilangan crossing di antara 60 dan 200 bisa kembali lanjut uptrend untuk bris gitu. Oke, yang jelas selalu saya ingatkan, saya sampaikan ISG kita nih masih bingung gitu. Jangan terlena dengan kenaikan 1% hari ini, jangan terlena kenaikan 1% kemarin. Tetap batasi resiko, jaga cash, cari titik entry terbaik gitu. Titik entry terbaik bisa tercipta kalau apa? Kalau kita sabar. Ya, jadi sabar itu kadang ada perlunya di dunia saham. Kecuali Bapak Ibu scalping, mau setiap hari nyari 3%, 2% di saham-saham pilihan Bapak Ibu, monggo. Tapi buat Bapak Ibu yang nggak bisa buka saham setiap hari, yang masih harus kerja atau yang lain-lain, ya ini main swing aja kita gitu kan, main swing. Nah, ini pun untuk bris sebenarnya kalau dia positif bisa breakout dari 1500 ini, dia berpotensi nguji ke atas. Nih ya, bris. Ini dia bentuk cup and handle. Ini kan turun. Nah, kalau dia targetnya dari bawah ke sini terus 1500 tarik ke atas, potensi menguji ke area 1800. Nah, nih ya kan area resistennya si bris sebelumnya gitu ya. Jadi untuk bris ini ada potensi ke sana, mudah-mudahan tercapai. Potensi cuan berapa persen? Coba saya bantu lihat. Ada 19%-an. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Bris menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk support dan dukungannya. Disclaimer on, dengan apa yang saya sampaikan di video ini bukan ajakan untuk jual beli. Silahkan dianalisa kembali ya, biar Bapak Ibu tenang juga gitu ya, analisa saya benar atau enggak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.